Nggak kerasa, ternyata hari ini kita sudah memasuki hari ke-27 Ramadan. Dan itu akhirnya tandanya bahwa kita sudah mendekati akhir dari bulan puasa hari ini. Tahun ini tentunya. Nah, sudah mendekati akhir puasa pastinya kita merasakan sedikit ada rasa sedih dan berat ya, Kak. Berbicara terkait hari Lebaran. Ternyata ada fenomena yang mengejutkan bahwa data dan berita-berita yang tersebar luas di media sosial menyatakan setiap tahunnya ada kenaikan jumlah pasien yang ada di rumah sakit di seluruh Indonesia pada saat hari Lebaran. Nah, kenapa nih kok bisa kayak gini ya? Padahal harusnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di Bincang Karnus episode sebelumnya, puasa ini menyehatkan. Puasa ini sesuai dengan konsep tubuh kita. Kalau melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka kita akan mendapatkan badan yang sehat, tubuh yang bugar seperti sedia kala. Nah, tapi kenapa fenomenanya menyatakan bahwa semakin banyak pasien di hari Lebaran dan juga ke depannya. Nah, kali ini kita akan membahas tema tersebut terkait bagaimana cara kita bisa tetap menjaga kondisi badan tetap sehat selama Lebaran. Berbicara terkait hal yang saya sampaikan tadi, Pak, ini kok faktanya hampir tiap tahun itu ada kenaikan jumlah pasien yang dirawat inap maupun yang berobat pada saat Lebaran nih. Ini kenapa ya, Pak ya? Kok bisa seperti ini? Kan harusnya sesuai dengan kemarin kita bicarakan pada saat Bincang Karnus sebelumnya, puasa ini menyehatkan sesuai dengan konsep alami tubuh. Nah, kok bisa nih Pak seperti ini? Itu bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak? Ya, jadi puasa kan kita kan mulai pertama mengatur menjadwalkan makan ya. Dari pagi waktu sahur, kemudian sampai buka puasa, itu maghrib ya, terbenam matahari. Nah, pada saat kita itu menjalankan puasa, kan kita masih beraktivitas. Iya. Artinya kalaupun tidur pun sel masih hidup kan? Iya. Ya. Artinya sel itu harus makan kan? Itu harus makan. Selama makanan yang kita makan tadi masih ada, maka dia akan memakai makanan tadi. Begitu habis, maka dia akan membongkar cadangan makanan yang sekian tahun. Jadi kita puasa setiap tahun ya, Ramadan full 30 hari. Iya. Jadi 11 bulan sebelumnya kan kita enggak rutin puasa. Iya, benar. Artinya tubuh itu waktu kita makan itu sebagian akan dipakai untuk energi kita. Jika berlebih, dia akan disimpan jadi cadangan makanan. Ya, pada waktu kita puasa, nah kita itu diminta untuk makan atau sahur. Di makanan ini akan habis energinya sampai mungkin tengah hari. Iya. Nah, selanjutnya sampai maghrib itu kita akan menggunakan cadangan makanan yang sekian bulan ada dalam tubuh kita, dibongkar lagi lah. Artinya cuci gudang. Ya, itu kan. Nanti begitu. Nah, tapi jangan lupa kita harus pahami tubuh itu untuk membakar atau mengambil bahan makanan dari gudang itu kan harus masuk ke skema metabolisme tingkat sel, pembakaran tubuh, itu kan. Ya kita harus memenuhi kaidah itu. Bukankah semua yang terjadi di alam semesta ini sudah sunatullahnya kan? Sudah given. Sudah given. Nah, kita diminta untuk memastikan bahwa algoritma atau langkah-langkah yang harus terjadi dalam proses pembakaran makanan itu harus sesuai. Nah, itu. Nah, ini yang mungkin yang banyak yang nggak tahu, banyak yang lupa itu loh. Banyak yang lupa seolah-olah tubuh itu pasti bisa kok, sel itu pasti bisa untuk untuk merubah makanan, cadangan makanan. Jadi makanan yang masuk ataupun cadangan makanan yang ada dalam tubuh, dalam sel itu pasti bisa terbakar kok. Nah, itu. Padahal belum tentu bisa jika banyak sistem yang Anda langgar, banyak sunatullah yang Anda langgar. Nah, itu jadi problem sana. Mungkin penyebabnya salah satunya bisa dari
awalnya kan puasa 1 bulan, lamanya Iya. itu kita menjaga pola makan agar tidak berlebihan gitu, yang Iya. sesuai dengan prinsip awal puasa. Nah, pada saat Lebaran ini mungkin sudah mulai ya kayak hari pertama Idul Fitri biasanya kan mulai makan yang banyak, itu kayak ibaratnya 1 bulan sudah menahan-nahan nih lapar, dahaga, terus harus menjaga hanya makan sehari 2 kali lah minimal. Nah, itu apa bisa menjadi salah satu penyebab Pak adanya lonjakan jumlah pasien di rumah sakit ini? Ya, jadi kalau saya lihat sih ada dua kategori. Oke. Yang pertama memang ada keterkejutan tubuh, ya kan. Biasanya kita sudah teratur pola makannya diatur waktu puasa, waktu hari Ramadan. Kalau tahun-tahun dulu kan, coba kita Ramadan kan unjung-unjung ke saudara-saudara. Iya, iya. Setiap kali unjung-unjung kan pasti disuguhi makanan. Iya. Nah, sudah ada dilanggar itu artinya seperti makan sebelum kenyang kan gitu. Tapi kalau nggak makan kan nggak enak sama. Iya, sungkan. Sungkan gitu, kan Pak. sudah. Jadi disuguhin. itu bisa jadi keterkejutan sementara. Oke. Tapi itu nggak akan Berlangsung lama. berlangsung lama, itu kan. Nah, yang kedua yang saya kira yang akan masuk ke rumah sakit itu adalah mereka yang sudah terkena penyakit degeneratif. Oke. Ya, hipertensi, diabetes dan jenisnya lah. Sudah ada penyakit bawaan, gitu Bawaan. Pak ya? Kalau stroke kan sudah orang stroke kan hampir dipastikan kalau sudah terbaring kan enggak mungkin lebaran kan ya di Iya. rumah kan ya. Iya. Jadi orang degeneratif tapi masih bisa beraktivitas. Oke. Gitu. Jadi pada mereka yang kena penyakit degeneratif itu sebenarnya sel dia itu sudah puasa. Meskipun enggak puasa, selnya dia itu sudah puasa, apalagi tambah waktu dia puasa. Oke. Itu akan memperparah keadaan dia. Jadi, Karena tadi kembali lagi ya. Jadi di Karnus itu saya mengajak teman-teman untuk berpikir sebenarnya. Oke. Berpikir. Kita nggak akan nambah mendoktrin, tapi ayo kita berpikir. Kita kasih. Gitu kan? Zaman sekarang kan zaman modern. Iya. Apa yang nggak bisa dilihat itu kan? Mayoritas kalau sudah bisa. Bahkan tingkat sel virus pun bisa dilihat. Ada datanya Dengan di internet. mekanisme ilmu pengetahuan yang sangat maju saat ini, kita bisa kok membahas tubuh ini secara keilmuan saintifik. Oke. Dan itu sebenarnya sudah ada banyak hal yang disebutkan dalam kitab suci kita dan bahkan sebagian hadis sudah ada sih sebenarnya. Nah, jadi kita ajak berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya pada tubuh seseorang tadi. Oke. Sehingga menjadikan puasa itu mestinya itu membuat suatu kebaikan. Tapi kok faktanya kok Malah buruk. hasilnya. Contoh Iya. saya dapat data ini. Iya, Pak. Datanya ini tahun berapa ini? Tahun 2018 sekarang Oke. ini. Pasien rumah sakit meningkat 2 kali lipat setiap lebaran. Nah, Ini RSUD Curup ya, 2018 Juni. Tahun lalu, 2 tahun lalu ya. iya 2 tahun lalu. Kemudian ini diabetes dan hipertensi penyakit dominan pasca lebaran. Nah, ini bukan saya yang ngomong ini. Ini koran apa ini? Iya. Lifestyle ya, Indopost ya, .co.id. Oke. 2019, Tahun lalu ya, Pak tahun ya? lalu gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Di Pangkalan Bun 2 kali lipat juga ini. 2019 juga. 2019. H+3. Lebaran. H+3. Iya, banyak masuk rumah sakit. Dilihat dari foto ini kan, kita lihat ya banyak kan Ramai, berusia ya. Para udah berusia 40 ke atas ya. Nah, ini kan fenomena, gitu, paradoks itu. Iya. Paradoks. Mestinya kan membuat satu kebaikan, tapi kenapa kok Malah hasilnya ini sebaliknya. fakta berarti kan? Ini kan fakta. Kita tidak bisa menjustifikasi ini hoax dan sebagainya. Ini fakta kok, fakta. Dan saya lihat juga banyak dahulu ya, suatu kami belum menemukan konsep Karnus, belum menerapkan konsep Karnus, bukan menerapkan di keluarga kami. Itu ya sering keluarga kami itu tiap lebaran H+2, 3 itu masuk rumah sakit itu. Ngamar ya, Pak? Ngamar. Oke. Dan sekarang alhamdulillah keluarga kami
Itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah sejak tahun 2017 sampai sekarang itu sudah lupa nomor itunya, nomor apa? BPJS. Iya, apa itu? Apa namanya masuk rumah sakit yang asuransi itu? Oh iya. Apa itu namanya? Ya lupa tadi mana itu. Oke, sudah tidak menjadi kewajiban Pak ya. Iya. Alhamdulillah karena memang Alhamdulillah. sudah tidak kembali lagi ke rumah sakit Ya. setelah menerapkan Ya konsep Karno. paling tidak kita tidak menambah beban Tenaga teman-teman kita di medis ya. Jadi mereka sangat berjuang keras di sana. Janganlah ditambahin dengan kita dengan penyakit yang itu aja gitu kan. Diabetes lagi, hipertensi lagi, apalagi. Ya bolehlah sakit-sakit dikit. Mohon maaf kayak diare, mencet, agak banyakan makan. Oke. Istirahat, minum teh. Kaget ya Pak ya, karena kaget tadi. Pahit udah sembuh gitu kan. Iya benar Pak. Gampang. Gampang gitu. Oke, berarti memang ini tuh fenomena yang Pak Iwan juga keluarganya pernah alami sendiri ya Pak ya? Pernah alami, kan kami kan menemukan konsep Karno itu 2017 yang terbukukan. Oke, yang sudah Terbukukan. terbukukan. Artinya menjadi suatu alur apa ya, algoritmik dalam untuk mengkaji ya. Jadi sebenarnya konsep Karno itu adalah cara kita untuk mengerti tubuh manusia sebagaimana Allah menciptakan manusia. Hanya itu sebenarnya konsep Karno itu, bukan sesuatu yang baru sih, enggak. Gitu. Berarti memang kita harus menjaga tubuh kita ini dari awal ya. Tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan, bukan berarti yang kaget makan tadi, tapi sudah ada kesalahan proses metabolisme tubuh sejak sebelum Ramadan. Yang utamanya seperti itu. Sebelum. Jadi Pak Iwan sampaikan bahwa sebelum disuruh puasa, sebenarnya sel-sel tubuh kita ini sudah puasa, begitu ya Pak? Sudah kelaparan bagi yang sudah penyakit degeneratif. Oke. Sudah puasa dia. Karena tidak tercukupi nutrisi tidak yang tercukupi. Selnya itu kelaparan. Cuman yang punya badan kan tidak ngerti. Oke, tidak terasa. Dan itu tidak pernah dibahas di dalam dunia pengobatan kita. Oke. Pokoknya yang penting contohnya begini, hipertensi itu turun. Itu aja. Tidak berpikir kenapa ada hipertensi, kenapa ada plak, apa itu plak, apa itu trigliserid, sel itu maunya apa, gitu loh. Ya sudah kelaparan dia. Ditambah lagi waktu dia puasa, di mana tubuh sel-sel kita sekian triliun sel ini harus makan kan? Iya. Kalau tidak makan ya mati sel itu. Makanya sel itu makan dari cadangan makanan yang ditumpuk oleh tubuh kita. Contoh lemak adipus, glikogen, dibongkar sama dia. Makanya kita waktu puasa tuh ada penurunan berat badan. Itu kan, meskipun tidak terlalu besar, bertahap lah, gradual itu kan. Jadi secara teorinya, jika skema pembakaran ya dari gudang cadangan makanan itu dibongkar, ya kan, dibongkar, akhirnya kita kan bersih lagi. Ya, bayangkan Anda punya gudang rumah berantakan ini. Iya benar. Anda bongkar, Anda bersihkan, dibakar semuanya itu, dengan energi. Kan gudangnya kosong lagi tuh, siap diisi yang baru jika mau kan ya, ya sudah. Berarti tubuh kembali bersih lagi, udah ya, fresh lagi. Itulah betul-betul skenario detox yang luar biasa. Dengan catatan tuh ya, skema pembakaran di dalam tingkat sel itu berjalan. Tapi tidak berjalan, jangan harap. Ya, berarti memang sebenarnya puasa ini udahlah suatu kegiatan atau ibadah yang menyehatkan ya Pak. Menyehatkan. Dan kalau kita puasa itu ada tahapannya. Contoh ya, kan banyak sekali kalau kita kaji tentang, terutama di agama kita, ya, ada hadis tentang segala penyakit dari pencernaan yang buruk. Itu dalam sekali maknanya kan. Apa sih pencernaan? Ayo kita berpikir. Kita ini di dunia ini diwajibkan pertama membaca. Iya, Bacalah. Baca kan cuma melihat. Setelah membaca apa? Saya sering menjumpai kajian-kajian, kita tuh disuruh berpikir. Bagi kaum yang mau berpikir. Loh, apa yang terjadi di alam semesta ini itu ciptaannya loh. Dan itu kita diminta berpikir. Dan Allah tuh maha menepati janji kan gitu ya. Kok saya dalam konteks kehidupan di dunia, semua skenarionya yang sudah disematkan pada setiap ciptaannya itu pasti akan
tidak berubah kecuali dia yang berubah sendiri. Oke. Contoh ya, Iya. api itu kan panas, Oke. ya kan? Sampai kapanpun api itu panas. Tapi pernah kita lihat sejarah, Nabi Ibrahim dibakar, kan Iya. dingin api itu. Iya. Nah, kalau kita berpikir ini pendapat saya pribadi, Oke. api itu panas, itu sifat sunatullahnya, karena itu perpindahan energi dari ada beda potensial elektron, dia akan berpindah, energi berpindah. Heat itu salah satunya dinampakkan dengan panas. Oke. Heat, energi itu salah satunya adalah panas. Nah, setiap ada api itu akan panas, kecuali Allah yang memerintahkan, menghendaki. Nah, bayangkan coba Mbak Dikta, jika Anda bisa seenak dewe meminta api itu panas dingin. Waktu Anda mau bikin kopi itu dingin api itu. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Nggak Makanya mateng, kalau malah sakit perut. jadi kalau saya berpikir begini, berusahalah mengerti apa yang sudah diciptakan itu. Sudah cukup buat kita. Jangan minta lebih lah. Jangan berhayal lebih lagi. Api itu panas dan lain sebagainya. Manusia demikian. Manusia itu kalau kita belajar tentang perpindahan energi dari makanan, energi kimia menjadi energi gerak kita, itu kan berlangsung di mitokondria, di setiap sel kita kan. Dengan mekanisme yang panjang, silakan nanti Bapak Ibu pelajari lagi FGD yang sudah ada di video kita ya. Yang terakhir hipertensi itu yang saya kira menarik sekali itu. Iya, siap. Ya. Tapi ingat, makanan kita itu bentuknya kan padat, cair dan sebagainya. Sel itu maunya apa? Maunya sel itu, itulah sudah sebagian dari sunatullah dari Allah SWT, dari Tuhan. Sel maunya apa? Sel itu maunya glukosa. Sel itu maunya asam lemak. Kemudian sel itu untuk terjadi pembakaran butuh katalis, enzim. Kemudian ada yang kontrol proses itu, ada yang mengkontrol proses itu. Apa dia? Hormon. Dan ini semua itu bahan bakunya ada di makanan kita. Cuman saling cross-link, saling berikatan panjang dan besar. Dan itu harus dirubah dulu. Yang merubah dia pertama kali itu pencernaan kita. Makanya segala penyakit tadi dari pencernaan buruk. Ini pahami dulu, oke. Nah, setelah dipecah ya, ingat dari makanan tadi, dari masuk mulut sampai ke usus, feses ya, itu jalurnya tuh. Dari usus sampai ke dunia sel, yang menghantarkan itu kan darah. Artinya apa? Dari makanan itu harus bisa dirubah menjadi bentuk yang bisa diangkut oleh darah. Nasi padat, darah bisa ngangkut? Nggak bisa. Coba ambil donor darah, nggak ada nasinya di sini. Tapi dia mintanya apa? Glukosa. Ya, itu harus pahami juga. Nggak percaya? Oke, pernah dengar gula kong nggak? Gula singkong. Nah, singkong itu padat. Manis nggak singkong itu? Tapi manis? Enggak sih, Pak. Singkong. Oke. Nggak manis loh. Enggak, Pak. Kalau ubi yang apa? Ada yang manis, ubi cilembu kan? Nah, itu ada glukosanya. Singkong itu bisa jadi manis kalau di hidrolisis jadi glukosa. Karena singkong itu glukosa yang bergandengan membentuk polisakarida. Pada saat singkong masuk ke tubuh darah, enggak doyan darah ngangkut, enggak bisa. Makanya harus dirubah jadi glukosa. Yang berubah itu siapa? Pencernaan kita dulu. Dari lambung dulu diawali. Ya kan, dari gigi dulu dibesarkan permukaannya ya, dikunyah supaya lembut, masuk ke lambung, dihantam sama lambung, kemudian baru enzimatik. Nah, jadi glukosa. Diambil darah, bisa ngangkut ya. Baru bisa dialirkan ke seluruh Demikian tubuh. juga minyak, trigliserid. Minyak ya, mau zaitun, mau minyak sawit, minyak batu sauda, macam-macam minyak itu trigliserid. Ya. Sel enggak mau trigliserid. Itu loh. Nah, sama masuk pencernaan, kemudian masuk ke dalam darah. Nah, bedanya kalau minyak itu perubahan dari trigliserid menjadi asam lemak itu berada di dalam darah dengan bantuan lipase. Nah, lipase itu apa? Katalis. Dari mana dia? Dari asam amino. Asam amino dari mana? Dari tempe, tahu, protein yang dipecah oleh asam lambung kan gitu. Kalau nggak ada asam amino, nggak ada enzim. Kalau nggak ada enzim bagaimana? Ya lemak nggak akan dipecah. Terus bagaimana? Numpuk dalam pembuluh darah, hipertensi Anda. Nah, itu sebenarnya Pak ya berarti awalnya.
Ya, pahami ya. Oke. Ini sel. Ya. Sel kasih Allah itu dua. Hei sel, kamu bisa makan, ada 2 poin penting, poin besar. Oke. 1 glukosa, 1 asam lemak. Iya. 1 lagi keton, 3. Itu keton Oke. itu buatan tubuh nanti ya. Oke. Kita bicara dari luar dulu. Glukosa, asam lemak. Asam lemak. Glukosa oke, beres, gampang. Dipecah di lambung jadi glukosa dia sudah. Sudah. Kalau lemak beda. Ya kan? Lemak itu pecah di dalam darah. Ya kan? Nah, begitu kita gagal memetabolisme trigliserid menjadi bahan makanan sel, Iya. maka sel kan timpang. Cuma bisa makan 1 kan. Iya. Padahal tidak ada makanan nih. Heeh. Nah, numpuk dalam darah. Numpuknya itu akan membuat mengganggu aliran darah, mengganggu sistem komunikasi sel dengan hormon yang lain. Kok sampai bukan sampah, lemak tadi itu menutup reseptor insulin lah sudah. Akhirnya dia terjadi resistensi insulin, dibiarin jadi diabetes. Diabetes. Oke. Kalau sampai lemak tadi itu terbakar parsial oksidatif menjadi keton radikal, aldehid radikal, ketemu di DNA sel, kanker dia. Itulah masanya kita harus pelajari tentang alur tubuh sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Apa yang kita sampaikan di Kosekanus, sebetulnya kita pelajari itu. Oke. Untuk saya lagi untuk mereka yang mau berpikir. Yang mau berpikir. Jadi Kosekanus hanya untuk mereka yang mau berpikir. Jika mau berpikir, ya enggak usah. Oke. Ya, itu aja paling gampang kan? Enggak usah. Itu hak Anda kok, Anda mau berpikir atau enggak. Saya lihat manusia begini ya. Kalau saya asumsikan manusia itu, nyawa itu kayak driver, Iya. ya. Badan ini kayak mobil. Oke. Pak, ada kok driver yang nggak peduli. Pokoknya dia bisa jejak, gas, rem, belok kanan, belok kiri, selesai. Ada juga driver yang dia aware, dia beli buku, baca dulu buku panduan, Manual booknya. manual book, ya, baca. Kalau ada check engine, maka dia harus begini. Jika ada ABS failure, maka dia harus begini. Kalau driver nggak belajar, nggak ngerti dia. Iya. Lampu engine apa banyak sekali instrumen nyala, kata dia ini bagus sekali banyak instrumen nyala ini. Dihantam terus. Kira ternyata yang nyala ABS pada sistem pengereman. Begitu dia gagal rem, bagaimana? Kecelakaan. Kalau kecelakaan pribadi nggak masalah. Nabrak Kalau orang pinggir jalan. Juga masalah ya Pak ya? Gimana? Iya. Siapa yang rugi? Banyak orang. Banyak orang. Nah, jadi itu loh. Jadi saya sering banyak orang ketemu saya kadang-kadang, wah hidup mati udah tuh Allah yang ngurus, nggak peduli saya nggak mau belajar gini-gini. Nggak apa-apa sih, itu hak Anda. Cuma jangan sampai tubuh Anda itu begitu Anda gagal mempelajari metabolisme Anda dan Anda melanggar sunatullah tadi, pertama lambung Anda netralkan, itu melanggar sudah, melanggar ketetapan Sang Pencipta. Oke? Kemudian Anda lanjutkan pengobatan yang simptomatik, Anda langgar semua itu, sel Anda kelaparan. Kalau kelaparan apa? Tidak makmur. Tidak makmur. Pertahanan dia lemah. Ya kan? Adalah kemudian ada virus atau ada bakteri, patogen masuk. Virus, bakteri itu tujuan ke manusia itu apa? Untuk beranak pinak dia. Oke, mencari inang ya. Mencari inang aja untuk beranak pinak. Nah, disinilah saya mengetuk pintu hati Anda semua. Jangan jadikan diri Anda sebagai sarang penyamun. Oke. Apa? Begitu diri Anda lemah, Allah juga menciptakan makhluk lain loh. Virus, bakteri, dan lain itu adalah makhluk lain. Zat apa namanya mikroorganisme ya. Dan mereka punya fungsi masing-masing sebenarnya. Dan kita sudah dikasih bekal sistem ini untuk mengendalikan mereka dengan sistem imun kita. Memproteksi diri. Iya, proteksi. Nah, bayangkan kalau untuk makan aja Anda nggak mampu ngasih makanmu, makan selmu, Anda untuk ngasih makan sel Anda aja nggak mampu, apalagi Anda mau membuat sistem pertahanan. Gampang, negara ini miskin, kan? Ngasih makan rakyatnya nggak mampu, apalagi mau bikin tentara yang canggih. Ya, analogi lah sudah berpikir ya. Tidak akan mampu, Pak. Tidak akan mampu, tidak akan bisa. Adapun lemah, tentaranya lemah. Musuh udah pakai senjata pelempar roket, kita masih pakai bambu runcing. Nah, gitu kan. Nah, itu loh yang harus ya, Pak, pahami karena miskin gitu. Nah, makanya apalagi sekarang konteks COVID-19 ya, terlepas apakah itu benar adanya virus atau tidak. Tapi faktanya kan katanya kita masih nggak banyak tidak yang sinkron ya. Artinya
memang ada kecurigaan yang agak aneh dalam virus ini. Tapi kalau kita memahami konsep Karnus, kita nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Sampai kapanpun, sampai sekarang ya, sampai sekarang ini, mana ada obat antivirus? Iya. Nggak ada kok. Yang bisa membuat kita tahan dari virus itu sistem imun kita. Oke. Bisa dilihat pada video kami tentang strategi COVID-19. Bincang Karnus ya. Ya itu, ada itu situ. Itu esensinya di sana. Kita tahu virus apa, kita tahu tubuh kita bagaimana, dan Allah sudah membuat skema itu. Tinggal kita ini berusaha, manusia itu sudah dibuat secanggih mungkin, tinggal you mau ndak mengerti tubuhmu. Seperti driver tadi mau membaca dan berpikir. Bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara mengetahui tanda-tanda dari sistem yang Anda kendalikan. Tanda indikator itu ngasih tahu driver. Kemudian setelah itu apa? Tergantung action Anda. Apakah action Anda itu justru membuat bahaya kendaraan itu, atau Anda malah, oh makasih ya, you kasih saya tanda, maka saya begini. Gampang lagi, lihat banyak kecelakaan pesawat, ya, pilot error, karena salah baca tanda. Dari indikator instrumen sudah ada. Saya banyak contoh kejadian Air France yang jatuh di Samudra Atlantik, saya lupa itu. Jadi pilotnya itu salah membaca bahwa tabung pitot tentang airspeed, ya, pesawat itu terbang gini, itu beku. Sehingga dia nggak bisa baca parameter yang lain. Yang ditahu di situ, ini pilot, ini pesawat nggak nanjak-nanjak. Akhirnya dia nanjakin terus saat itu, padahal sudah melebihi dari kemampuan. Dia stall ya. Stall, jatuh sudah. Karena kesalahan tanda membaca. Banyak sekali kejadian itu. Dan kita manusia ini sudah dilengkapi banyak sensor. Jadi kalau kita memahami metabolisme manusia, maka kita bisa akan memahami, oh ya, saya perih lambung saya. Lambung itu apa? Lambung itu untuk mencerna makanan. Dia kasih HCl. Kalau begitu jangan dinetralkan. Karena jika saya netralkan, maka sel saya kelaparan. Bagaimana caranya? Perbaiki lambung. Udah. That's it, gitu Pak ya? Gampang. Sesimpel itu sebenarnya Pak ya? Berarti memang masalah-masalah penyakit dalam tubuh kita itu ya pusatnya dari lambung ya Pak ya? Iya, dan itu sudah 1441 yang tahun yang lalu berarti ya. Nabi Muhammad menyatakan itu ya. Segala penyakit dari pencernaan buruk. Iya. Dan kalau kita tanya segala penyakit sudah Allah sempat berikan obatnya. Iya. Kita berusaha mencari obat. Obat itu ada di dirimu sendiri kok. Di dalam tubuh kita. Sistem sangat-sangat canggih. Sudah tidak ada yang mengalahkan. Makanya kalau kita lihat, kenapa di Karnus itu banyak sekali kesembuhan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita berusaha mengerti itu. Kenapa banyak orang diabetes bisa lempar buang insulin? Ya kita kembalikan dia ke posisi ke awalnya. Sudah sangat canggih. Kenapa hipertensi banyak sembuh? Kita kembalikan semuanya dia. Gitu kan. Coba Bapak Ibu bisa ngecek video kami yang sebelumnya kan, FGD hipertensi. Iya. Saya kaji itu. Pengobatan saat ini bagaimana? Ternyata cuma manipulasi data seluruh sensor tubuh pada organ. Gimana mau sembuh juga coba. Itu loh. Tidak pada pusatnya ya Pak. Tidak ya? pada sumber masalahnya yang disembuhkan. Iya. Oke. Berarti Pak, dengan fenomena yang mungkin saja ini akan terulang kembali, adanya lonjakan pasien di rumah sakit ini semakin meningkatkan potensi dan resiko kita ini untuk bisa terinfeksi virus COVID ini dong Pak berarti ya? Kalau misalkan memang dari awal ada bawaan penyakit gitu. Iya, jadi kita lihat data yang ada bahwa mayoritas korbannya COVID-19 itu mereka sudah ada degeneratif mayoritas. Mayoritas ya, selain infeksi. Iya. Artinya ya tadi, apa yang saya sampaikan tadi terbukti kan, misalnya kelaparan kan, lagi mau bikin imun. Nah sekarang jangankan COVID-19, TB-nya masuk, demam berdarah masuk, tipes masuk, kan banyak. Nggak jangan COVID-19, kita cek lah, adil lah ya, berapa jumlah korban COVID-19 dibanding jumlah korban TB misalkan. Demam berdarah atau korban tipes atau apa ya.
dan sebagainya. Jadi perlu korelasi. Jadi jangankan COVID-19, pada penyakit degeneratif itu banyak potensi infeksi yang lain. Oke. Itu. Berarti karena memang sudah dari awalnya tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya. Tubuh tidak berjalan seperti seharusnya. Oke. Itu yang apa namanya? Menyebabkan itu. Faktor utama penyebab akhirnya timbul berbagai macam penyakit, atau mungkin ada beberapa masyarakat yang sering keluar masuk rumah sakit itu karena itu, Pak, ya. Betul. Oke. Nah, ini kan karena mendekati Lebaran nih, Pak. Kita kan membicarakan tema tentang hari raya Lebaran. Oke. Dan untuk jadi punya sistem imun yang prima, jangan lupakan bagaimana proses pembangkitan energi di tiap sel. Dan itu harus sesuai kaidah yang sudah Allah sematkan di tubuh kita. Okay. Dan itu sudah kita pelajari sejak kita SD, SMP, SMA. Cuman kita tidak paham saja. Iya. Gitu. Belum memahami, hanya pernah membaca. Hanya membaca. Iya, berarti belum dihafalkan. Tidak berpikir. Iya, belum pada proses berpikir. Di agama kita kan bacalah. Baca, Terus sering kita menjumpai bagi orang yang mau berpikir. Ilmu atau sesuatu hal yang sesuai itu bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Nah, ilmu sangat luas. Jadi untuk memahami tolak Quran, berapa saya ya, dalam semesta ini, kita harus belajar banyak ilmu. Okay. Tidak bisa satu ilmu saja. Kalau kita belajar ilmu kimia, fisika, biologi, ya minimal itu aja kita paham. Maka kita akan memahami penciptaan ini. Dan kita akan ketemu dengan Sang Pencipta sebenarnya dari situ. Tidak mungkin sesuatu yang runtut ini tuh nggak ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia duduk sendiri tiba-tiba berkoordinasi dengan sel kita sekian triliun sel loh ini. Dia berkoordinasi dengan sangat harmoni. Wih, kalau saya pelajari itu, subhanallah, ternyata bagi kita kalau tidak memahami ada Sang Pencipta itu, dalam tanda kutip saya ya kebacut. Gitu. Iya. Itu kebodohan tingkat tinggi lah. Karena kita sudah memahami benar ya, Pak, ya. Cobalah, makin kita kaji ilmu pengetahuan, kita akan sampai ke sana. Okay. Tolong buang ego. Oh ya. Dalam pelajarinya. Kita tidak berhak, jadi gini, posisi kita dalam seorang mengkaji ilmu itu, seperti kita beli mobil, dapat buku panduan, sudah, ya. Anda bukan pembuat mobil loh, Anda beli. Anda user, wes ini skema itu sudah dibuat oleh pabriknya, gitu kan? Pahami dulu. Orang beli mobil 5M, 10M, nggak berani dia modif macam-macam. Baterainya berapa miliar? Nggak kalau cari mobil murah-murah oke, rusak buang, is oke. Tapi kita dalam konteks belajar alam semesta, ini given, sudah diberikan, sudah ada. Kewajiban kita hanya membaca, berpikir, mempelajarinya, dan merawatnya, kemudian bertindak seperti apa yang diperintahkannya. Sampai waktu yang ditentukan. Iya. Sudah, itu aja. Kalau berjalan seperti itu, maka enak hidup itu. Enak hidup, ya. Tenang, Pak. Tenang. Nggak ada masalah-masalah yang membuat kita stres karena sakit, karena apapun itu. Masalah ada tiap hari. Masalah itu kayak sinyal, kayak indikator. Nah, kita diminta untuk menjawabnya, untuk merespon itu. Gitu. Nah, tadi kan disebutkan ada tanda-tanda nih, Pak, yang dalam tubuh selain dari lambung. Kira-kira mungkin kan banyak dari kita yang masih belum paham, Pak. Kira-kira tubuh kita ini, misalkan nih pusing. Nah, pusing ini karena apa? Itu kita harus lebih aware nggak sih, Pak, terhadap diri kita sendiri itu? Selain dari misalkan lambung tadi perih, berarti ada emah, nggak boleh dinetralkan kayak gitu. Ya, ya kembali lagi, ya kita harus aware, kita pusing kenapa gitu kan. Satu paling gampang, apakah saya udah tidur saya bagaimana? Oh, ternyata saya begadang satu hari tidur 2 jam. Anda sudah mendolimi tubuh Anda. Dolim ya, Pak. Dolim sudah, ya kan? Iya. Apalagi banyak hal sampai ke simptom
ada ketidakberesan metabolisme tubuh Oke. atau pikiran. Ya. Oh jangan salah, manusia ini dikasih sinyal, dikasih reseptor, dikasih sensor untuk berinteraksi dengan alam semesta. Oke. Ya kan? Pada saat kita ketemu apa namanya, contoh ular lah, Iya. nggak sengaja ketemu ular, loncat tuh kita, refleks. Oke. Iya. Berarti patah, oh ini ular, refleks. Maka ada perintah saraf simpatik namanya, memerintahkan. Pertama kali dia akan men-trigger adrenalin keluar, jret. Oke. Dan keluar akan diterima oleh reseptor alfa 1. Maka langsung jantung, udara itu akan mengkerut, aliran darah akan kencang. Kemudian diterima oleh ginjal, ginjal akan apa namanya, men-trigger adrenalin lagi, diterima oleh beta reseptor pada jantung, jantung berdetak kencang. Kita langsung siap untuk mana? Untuk membakar seluruh energi untuk beraction. Loncat kah, lari kah? Lari. Masuk Oke. pikiran juga. Berarti memang tubuh kita ini sudah otomatis gitu Pak ya? Otomatis. Jika ada suatu hal yang tidak beres yang ada di dalam tubuh kita, meskipun itu dari tingkat sel, sebenarnya sudah ada gejala-gejala yang tumbuh. Kita sudah dikasih warning sama tubuh kita. Tapi hanya saja selama ini kita kurang untuk berpikir dan menganalisa tubuh kita sendiri. Iya, gitu, betul. Pak, ya? Jadi balik tadi ke stres tadi ya. Kita dihadapkan pada satu permasalahan. Iya. Paling gampang pekerjaan lah. Oke. Wus, banyak kerjaan sekali. Ya pasti akan stres. Tapi satu untuk adalah bagian dari ada rangsangan luar. Kamu harus ngerjain laporan ini. Itu kan perintah tuh, diterima sistem. Berarti sistem akan merespon itu. Maka dia sistem akan bekerja untuk mengerjakan itu. Butuh energi kan? Iya. Nah, sudah. Sampai bayangin kayak the big boss memerintahkan seluruh anggotanya, kayak nakoda memerintahkan anggotanya, kamu harus melawan badai ini, semua akan diminta untuk sinergi kan. Stres toh, nakodanya kan. Ya kan, melihat anak buahnya harus bekerja keras, anak buahnya diforsir juga. Sama otak ini nakoda dari seluruh sistem. Pada saat Anda stres itu, tubuh Anda tuh, sel Anda tuh diminta untuk bekerja. Bekerja berarti butuh energi. Pastikan alur energi itu berjalan. Itu aja. Maka stres itu akan berakhir dengan keindahan. Apa indahnya? Pekerjaan Anda beres. Indah toh? Indah. Oh, iya. Jadi nggak pikiran. Kalau Anda nggak beres, nggak jadi laporannya, nggak jadi kerjaannya, tambah stres lagi. Anda di PHK. Oh, tambah mumet lagi itu. Semakin banyak. Oh, tambah stres, akhirnya kolaps. Oke. Memastikan sistem tubuh kita itu berjalan normal. Oke. Itu dulu. Kita nggak bisa meminta orang lain begitu kok. Nggak bisa kan? Iya. Jadi itu poin pertama dulu. Kemudian yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sampaikan aja. Tolong pelajari tubuhmu. Oke. Tolong pelajari tubuhmu. Kalau kamu pelajari tubuhmu, segera perbaiki metabolismemu. Jika nggak paham, coba belajarlah konsep Karnus. Itu paling nggak kita menghimbau begitu. Oke. Tapi kalau juga dia tanya, carane, ya sampaikan. Sekarang ini tahapannya, lakuin aja. Kan ada tahapannya tuh. Ya, kan banyak tahapannya dengan perbaikan lambung, makan banyak lauk, makan sebelum kenyang, gitu kan? Makan bervariasi, pilih makanan yang baik, gitu kan? Yang penting lambungnya harus terrekonstruksi. Oke. Kalau dia melakukan itu aja, insya Allah apabila dia ada hipertensi, diabetes, dia sembuh. Dia membaik, berarti imun dia akan naik. Nah begitu kan? Iya. Dia imun dia naik, otomatis kita nggak usah khawatir. Oh sama-sama nih, kita adalah pasukan pembunuh COVID, kan gitu. Oke. Yang bisa membunuh COVID itu Diri kita sendiri. bukan tentara, bukan polisi. Mau diblokir di mana-mana ya nggak bisa. COVID nggak tahu jalan. Iya, mau disemprot setiap hari juga tetap aja Pak ya. Mereka punya cara sendiri untuk bisa survive. Ya, karena mereka tuh COVID-nya akan senang ketemu juga orang yang tadi tidak aware dengan tubuhnya. Oke. Tubuhnya lah ya, sistem tubuhnya dilanggar semuanya, maka orang ini lemah sekali jangan masuk. Makanya yang saya lakuin, bagian dari Karnus, Pendidikan Nusantara, kita hanya menghimbau teman-teman, ayo minimal saudara kita lah. Iya.
lakuin ini. Konsep Karnus Iya, ya, Pak ya. lakuin ini. Kalau nggak ada wabah, terserah kamu nggak ngelakuin nggak masalah. Paling-paling yang korban ya Anda sendiri. Diabetes yang kena dia sendiri kan gitu, nggak kena orang lain. Begitu Anda diabetes, hipertensi, banyak penyakit degeneratif, kemudian Anda kena suatu penyakit menular, ya, patogen, virus, dia beranak pinak. Otomatis di lingkungan kita kan banyak sekali virus itu jumlahnya, dan menginfeksi banyak orang. Itu sih. Berarti intinya kita tetap harus menjaga diri, segera menerapkan konsep Karnus tadi ya Pak ya, karena memang sudah diuji dan diteliti oleh Pak Iwan seberapa sekian tahun ya Pak ya? Iya, sebenarnya sih apa yang kita sampaikan di konsep Karnus itu ilmu-ilmu dasar kok. Kita pelajari saja, kita tidak merubah. Berarti sudah ada ya Pak? Iya, kita pelajari aja dari semua runtutan keilmuan itu, kita pelajari, kita tempatkan pada manusia. Itu aja, melihat, hanya melihat, kemudian berpikir, pelajari, terus apa yang kita lakuin, hanya itu. Nah, untuk orang-orang yang awam nih Pak, awam terhadap konsep Karnus dan memang belum pernah sama sekali mempelajari tubuh secara mendetail seperti yang seharusnya. Ini awal-awalnya yang harus dilakukan ini apa aja Pak? Agar tidak ribet gitu. Ya, awal-awal nanti segera perbaiki lambung aja. Hindari obat mah. Hindari aksi penetaran sama lambung. Jika utama itu udah poin penting. Kemudian segera makan banyak lauk, bervariasi. Harus banyak ya Pak ya? Ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Itu aja. Bagi Anda diabetes, hipertensi, terapkan itu. Ada misalkan makan makanan yang dihindari nggak Pak kira-kira? Yang dihindari ya makan makanan yang bukan makanan manusia. Ya. Pertama makanan setan deh. Contoh ya. Di sini banyak makanan kayak apa ya, cabenya banyak itu loh. Setan-setan itu. Iya. Pedesnya minta ampun, kejutnya minta ampun itu. Ya makanan-makanan yang normatif untuk manusia, yang tidak merangsang banyak kerja dari sistem tubuh kita. Kalau makanan jenisnya saya tidak ada pantangan ya. Contoh, kalau makan durian ya durian yang benar, jangan rasa durian. Perasa ya Pak ya. Kalau makan ayam beneran, jangan rasa ayam. Itu aja ya. Kalau minum susu beneran, jangan creamer. Begitu. Jangan yang buatan ya Pak ya, harus yang pokoknya alami. Jangan modified system. Karena manusia itu tukang dengan berkembangnya ilmu pangan itu dan lain-lain ya. Tapi kok arahnya kok tidak baik gitu loh. Diversifikasinya kok tidak baik. Dan itu akhirnya menjadi hal yang buruk kepada manusia. Ditambah lagi sistem pengobatannya, paradigmanya itu melawan kodrat manusia. Jadi sistem pengobatan tubuh kita itu diarahkan untuk melanggar semua tahapan-tahapan yang sudah menjadi sunatullah dari Sang Pencipta. Nah, kalau kita sebagai Muslim, kalau menurut saya, kita melanggar syariatnya, melanggar ketentuannya kan sudah tidak boleh sebenarnya. Nggak boleh kan. Nah, mobil ini harus pakai bahan bakar tolak Pertamax RON 92. Ada kasih RON 88. Kompresinya 1/10,5. Yang rusak mesin itu. Ibaratnya seperti itu. Begitu aja. Anda beli mobil nggak berani, Anda taati tuh. Manusia loh, kamu langgar kenapa? Padahal tubuh sendiri ya Pak. Tubuh sendiri. Ya, itu apakah dia mau nggak tahu atau sengaja, itu aja. Yang penting banyak nggak tahu. Tapi kan tetap mau nggak tahu atau nggak mau tahu ya Pak? Atau nggak mau tahu tetap rusak kan? Iya. Begitu. Makanya kita disuruh berpikir. Berarti memang harus dimulai dari sekarang. Kita harus start from now gitu Pak ya. Sekarang segera perbaiki. Mumpung belum lebaran nih, beberapa puluh minggu hari ini ya. Iya, sudah mendekati hari-hari lebaran ya Pak. Terus gimana dong jadi, Pak? Bagi Bapak Ibu yang sudah ada hipertensi dan belum menerapkan konsep Karnus, ya yang bisa Anda lakuin saat ini ya segera terapkan konsep Karnus kalau bisa. Kemudian waktu lebaran pilihlah makanan-makanan
yang artinya tetap banyak lauk yang baik-baik. Oke. Terus batasi makanannya. Jangan banyak-banyak. Ya, hindari minuman karbonasi dulu. Oke. Ya, karbonasi itu asam banget. Mm-mm. Itu flavoring hindari dulu. Oke. Itu jika Anda mau tahu loh ya. Iya. Jika kayak nggak apa habis sikat aja. Toh ada rumah sakit sama apa? Iya, kalau mau masuk rumah sakit. Nggak apa-apa. Padahal biayanya lebih mahal harusnya Lebih Pak ya, mahal. daripada kita maintenance untuk Maintain memperbaiki sendiri. dan memahami tubuh itu Iya. yang paling penting. Oke. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mungkin ya. Ya, ini Kita bahas. ada pertanyaan dari bentar. Dari Humayyah Ya. Saifullah. Ini pertanyaannya bagaimana dengan penyakit polio pada saat anak-anak yang sampai sekarang usia 28 tahun tidak berjalan. Nah, Oh, polio ya. iya Pak. Ini kan kayaknya udah dari mulai kecil. Dulu, dari mulai kecil ini. Jadi yang bisa kita lakukan, Pak ya, Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu ya. Humayyah Saifullah, mungkin Ya, ibu Bapak ya. ibu atau bapak? Ya, oke. Bapak atau ibu? Bapak atau Ibu, ya tubuh manusia itu ada fitur-fitur untuk direstore ya. Ada. Jadi coba kita kembalikan dulu aja. Contoh ya, contoh. Pada kasus autis. Autis itu kan apa namanya? Ada gangguan DNA akibat suatu logam berat. Ya kan? Nah, dengan menerapkan Costa-Canus itu alhamdulillah banyak yang sembuh. Artinya perbaikan drastis. Dari hiper menjadi lebih apa namanya? Bisa terkontrol dan lebih cerdas. Dari hipo menjadi lebih cerdas. Itu meskipun normalnya 100% dan sulit ya. Iya. Cuman paling tidak anak ini bisa respon dengan sekitarnya Oke. dan makin cerdas. Iya. Gitu. Jadi untuk polio terapkan Costa-Canus Pak, usia 25 tahun ya, perbaiki lambung juga, agak dua kali 1, algatinya bisa mungkin 3 kali 1, Oke. makan banyak lauk dan sebagainya. Terapkan Costa-Canus yang sudah ada, Secara rutin ya Pak? saya rutin, Jangan berhenti ya kalau bisa. jangan Pak? berhenti. Autis itu saya mati ya, yang hipo itu 2 tahun. Oke, minimal waktunya. Iya, itu mulai ada penambahan tinggi badan itu pada bulan ke-9 tuh saya lupa. Itu udah mulai meningkat tinggi badan. Tapi mulai pada perbaikan itu bulan pertama sudah mulai. Bulan pertama sudah Ya. ada perbaikan. Pelan-pelan kan Mulai kelihatan dari teman-teman bicara. tahu, oh dia mulai bisa bicara, oh dia Iya. udah mulai aktif, oh dia udah mulai bisa godain kakaknya dan itu loh. Oke. Ya. Berarti masih bisa Pak ya untuk Kita diterapkan. usahakan, kita kembalikan dulu. Insya Allah Ya. dikembalikan posisi tubuhnya. Mungkin ada yang ini kalau misalkan nih saya tanya, kalau kasus yang dari lahir misalkan Pak ada kekurangan fisik atau mungkin ya ini penyakit-penyakit bawaan seperti autis atau mungkin polio ini ada kekurangan sesuatu, itu sebenarnya memang dari awal misalkan bawaan dari lahir itu apakah memang dari awal ada konsumsi makanan atau gimana dari orang tuanya atau bagaimana sih Pak sebenarnya kok bisa kan diciptakan kita manusia kan sebaik-baiknya dan pasti kan penciptaannya udah sempurna mungkin, tapi ibaratnya kalau ada kekurangan ini kan kurang sempurna. Nah ini tuh apa karena ada kesalahan konsumsi makanan dari orang tua atau mungkin cara istirahat juga bisa termasuk di situ Pak? Ya, pada saat kita sama lagi hamil ya, jadi masalah sejak bawaan sejak kecil ya, kita harus memahami, itulah pentingnya memahami tubuh itu ya. Oke. Manusia itu organisasi sekian triliun sel, sel. Dan dia itu untuk jadi organisasi kan ada butuh aturan. Iya. Aturan itu Allah sematkan di dalam DNA. Oke. DNA itu sebagai
mengatur seluruh sistem dan juga dia sebagai tempat untuk disematkannya faktor-faktor keturunan, Oke. hereditas. Iya. Jadi lengkap, bentuk hidung bagaimana, bentuk tanganmu bagaimana, punya tangan apa tidak. Nah, kalau pas DNA tentang tangan itu nggak ada, diganggu, ya nggak ada tangan, itu daksa. Oke. Tentang mental, DNA mengatur tentang mental itu bermasalah, jadi autis. Kita pahami, untuk memahami DNA maka lihat itu ikatan molekul DNA, itu kan, itu konsekuensi harus pelajari itu. Makanya konsekuensi betul-betul ilmunya luas, gitu, multi ilmu sudah. Kita pelajari, ikatan DNA itu adalah polipeptid, ya kan? Jadi dia itu ada beberapa basa nitrogen, bentuk helix, ya kan? Kemudian dia berikatan dengan apa namanya, masing-masing unta itu dengan ikatan nitrogen, ya ada bahasa pasangan-pasangannya itu. Kalau kita memahami tentang ikatan nitrogen, tentang ikatan kovalen pada ikatan DNA, itu mudah diganti, diganggu. Mudah diganggu. Mudah. Makanya pada ibu hamil itu perhatikan sekali. Pertama adalah pastikan metabolisme Anda itu, terutama lemak Anda itu berjalan normal. Lemak itu, triglycerid. Oke. Ya, itu dari lambung nanti, ujungnya. Dari makanan protein sebagai katalisnya. Kemudian jangan suka memasukkan sesuatu yang punya afinitas elektron tinggi. Contoh logam berat atau kosmetik misalkan. Oke. Atau minuman yang banyak sekali kandungan logam beratnya, ion-ionnya itu, ya kan? Nah, apabila sesuatu yang mempunyai afinitas elektron tinggi itu masuk ke level nukleus sel pada janin, nah sudah cacat ya. Makanya kita lihat ya fenomena fakta loh ya. Banyak sekarang banyak ibu konsul ke saya, Pak saya ini saya pakai krim pemutih, terus kemudian hamil, saya disuruh berhenti oleh dokter saya, bagaimana? Ya saya jawab, ya Anda kalau hamil jangan pakai begitu-begitu, saya bilang kosmetik pemutih, merubah dan sebagainya. Kenapa? UV itu digunakan untuk kehidupan alam semesta. Dia punya kemampuan untuk melempar elektron untuk proses fotosintesis. Karena dia punya kemampuan itu, maka dia bisa merubah pada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Makanya Allah kasih kita perlindungan pigmen. Nah, pigmen itu diputihkan, dihilangkan oleh kosmetik kita. Ya Anda terpapar UV. Anda hamil. Ya potensi, ingat ya, potensi sampai ke perubahan itu sampai ke janin akibat UV tinggi. Nah, sudah berubah, bagaimana? Cacatan lahirnya. Kalau lahir cacat, kita hanya bisa menyesal. Terus bagaimana? Itu kan. Makanya saya sering sampaikan kepada seluruh relasi para pendekar Nusantara, perhatikan ini metabolisme tubuh itu. Perhatikan sifat-sifat alam semesta ini. UV itu ciptaan Tuhan juga. Karbon, nitrogen, oksigen ciptaan Tuhan. Dia punya sifat. Manusia pun dikasih sistem. Pahami itu manusia. Jangan rubah dia. Jika Anda hitam manis, syukuri aja. Hitam manis. Jangan diputihkan. Ya, itu contoh kasus loh ya. Nanti kita kaji lebih lanjut pada sesi itu tentang gitu. Intinya jika kita ingin berdamai dengan alam semesta ini, apa yang sudah Allah sematkan pada kita itu sudah sempurna. Anda tinggal merawat. Itu aja. Jangan ada lawan kodrat itu. Penyakit ini terjadi akibat apa? Karena ketidaktahuan Anda, kita semua nggak tahu. Kemudian kita melawan kodrat dari Sang Pencipta. Contoh lambung Anda netralkan. Obat-obat yang Anda minum itu obat-obat simptomatik, hanya membypass ginjal, membypass jantung, membypass sensor. Apa-apaan itu. Kalau saya bilang apa-apaan itu. Nah, Karnus berusaha untuk berusaha untuk menanggulangi itu.
Oke. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaannya. Sepertinya ini tadi sudah dijawab, tapi mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi untuk menjaga imunitas tubuh dalam menghadapi Lebaran. Ini ada produk Karnus apa nih yang harus diminum, Pak? Boleh dari Pak Soeharto. Kalau imun itu adalah derivat dari sistem tubuh. Maka kasihlah makan dia. Ya kan? Ya. Kalau Bapak tanya begitu, saya akan jawab. Pastikan sistem itu berjalan. Dan itu kita hanya ada dua kan, Agakut sama Algati. Itu untuk mengembalikan sistem. Setelah itu apa? Ya makanan yang baik tadi. Banyak lauk, bergizi, berhenti makan sampai kenyang. Insya Allah kita akan sehat. Jadi jangan harap saya punya produk A untuk langsung ke imun. Imun itu di level sudah derivat. Jika Anda bisa kasih makan selmu, Anda akan bisa punya imun. Jadi memang dari dalam ya Pak? Iya, imun itu butuh pasukan, imun itu sistem. Iya. Dia butuh energi. Gitu. Contoh gini lah, kita ini negara miskin. Anda bilang, saya punya tentara yang canggih. Ya ketawain dong. Ya kamu kasih dulu makan seluruh warga negaramu, kemudian Anda pilih warga negara kuat-kuat, Anda danai dia. Imun butuh dana. Oke. Imun itu untuk membunuh sel, membunuh musuh. Itu butuh energi. Gampangnya tentara itu kalau suruh bertempur kan butuh logistik. Iya. Butuh senjata. Iya, Senjata gratis. Enggak. Beli senjata itu. Di tubuh kita apa? ATP. Oke. Adenosin triphosphate. Dari mana dia? Dari glukosa. Dirubah jadi ATP dengan katalis enzim. Dari lemak. Jadi asam lemak dengan enzim lipase masuk ke mitokondria di katalis enzim. Jadi ATP. Baru Anda suruh perang. Baru bisa. Iya, jadi jangan lagi berpikir instan ada produk A langsung ke imun. Saya ketawa ya. Saya kadang geli juga. Gitu. Yang Anda lakukan itu cuman obat-obat itu bukan membuat pasukan Anda hebat, enggak, tapi cuman membypass, memerintah hormon sesuatu untuk naik-naik. Oke. Atau memang betul-betul antibiotik, oke, membunuh bakteri emang dia, senjata itu. Tapi kan apakah kita bisa minum antibiotik everyday? Iya. Enggak bisa, ada aturannya itu. Malah jadi kebal Pak ya? Jangan macam-macam. Nah, di Karnus kita pahami ini. Berarti ada produk apa nih Pak yang cocok Ya, untuk menjaga perbaikan imunitas? lambung tadi ya, Agusarian. Kemudian untuk donor elektron, Algati itu. Oke. Makan banyak lauk, jalankan ke Karnus. Kemudian jika mau happy-happy, ya boleh tambah kopi love itu kan. Oke. Untuk happy-happy, terserah yang lain. Oke. Itu kita pada dasarnya begitu. Terus ya jangan, kok saya bisa saran. Makanan kita ini, makanan mayoritas sudah banyak minyak. Digoreng. Saya ini suka nasi Padang. Oh iya, sama Pak. Iya kan, enak kan nasi Padang itu? Iya. Pasti banyak minyaknya. Tanpa minyak itu enggak enak itu loh. Iya, iya. Jadi jangan minum minyak, hanya minyak diminum, sengaja diminum. Oke. Contoh kan banyak sekali anjuran saya dengar Konsumsi. produsen minyak atau apa membuat artikel minumlah zaitun dan sebagainya, minumlah VCO dan sebagainya. Cobalah sesuatu itu tempatkan pada diri kita sendiri, pada tubuh kita, bagaimana tubuh merespon dengan zat itu. Itu dulu. Baik buruk itu harus dipandang bisakah diterapkan di tubuh saya. Di dalam tubuh. Contoh begini, bensin RON premium RON 88. Baik. Harganya murah, baik dia. Untuk mesin dengan pembakaran 1:9. Oke. Kompresinya. Kemudian Anda punya mobil atau motor dengan pembakaran 1:10,5. Premium, tidak baik buat dia. Iya. Itu loh. Jadi baik buruk harus sesuaikan konteksnya apa dulu. Zaitun, konteks tubuh. Baik, jika Anda untuk goreng, oke. Ya, Anda gunakan untuk goreng. Goreng apa? Salmon. Wih, enak itu. Top. Apalagi? Untuk pijat kulit, oke. Zaitun lah ya, minyaknya lah ya. Untuk apa Pak? Selain untuk digoreng apa lagi? Jika saya mau makan, tambahin daging, salad, ham. Apa artinya? Kita untuk memecah, jangan lupa, minyak itu jadi energi itu dia butuh enzim. Makanya
Kalau saya sedikit tentang zaitun ya, kan banyak orang menisbatkan pada ada di Quran dan sebagainya. Watini buah zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah loh itu. Buah zaitun sama minyak zaitun beda enggak? Beda loh. Beda kan? Iya. Minyak zaitun bagian dari buah zaitun. Iya. Buah zaitun itu ada minyak zaitun, ada karbohidrat, ada protein. Lengkap. Ya kan? Begitu Anda makan buah zaitun, maka minyak itu akan menjadi energi Anda dengan bantuan katalis dari protein yang ada dalam buah zaitun. Lengkap dia. Tapi ada hanya minum minyak, jangan. Sekali lagi itu dari pandangan Konsekanus. Kalau memang Anda setuju, ya silakan pelajari dulu. Iya. Konteks sampai Anda pelajari bentuk molekul minyak tadi sampai apa yang dimau sel. Dari situ kita akan bisa bicara itu baik atau buruk. Atau tidak. Ya. Termasuk juga mungkin habatus sauda. Sama juga. Minyak habatus sauda dengan biji habatus sauda. Kalau saya suruh pilih, saya akan makan biji habatus sauda. Tinggi proteinnya itu 40%. Tinggi. Kebetulan habatus sauda mempunyai zat-zat yang baik. Unik ya. Dia punya antioksidan, dia punya antibakteri, bagus lah. Tapi makan sama bijinya. Jangan minyak Nah, saja. kalau minyak boleh untuk obat. Oke. Ya, contoh sakit gigi kan dia mempunyai kemampuan antibiotik untuk gigi. Oh, tapi Ya. tidak untuk dikonsumsi. Nah, Pak? kalau dikonsumsi hanya untuk obat, Oke. simptom, mungkin untuk membantu melancarkan darah. Iya. Obat kan nggak selamanya. Iya. Nah, jika Anda overdose, jadi jangan lupa kandungan obat di dalam minyak itu, minyak jinten itu dibandingkan dengan trigliseridnya, ya besar trigliseridnya jumlahnya. Oke. Begitu masuk tubuh kita, ada dua komponen, satu obatnya untuk obatin kita, satu trigliseridnya harus dijawab TG-nya si habatus sauda ini mau diapain, gitu kan? Kalau selama Anda nanti banyak makan daging, makan banyak protein, nggak apa-apa, masih ada cadangan untuk protein itu. Jika nggak ada, lambungnya masalah. Iya. Banyak makan daging pun, banyak makan protein nabati pun, jika lambung masalah, nggak jadi dibuang jadi feses. Tolong pahami ini. Itu yang kita angkat di Konsekanus. Siap. Ya. Jadi memang harus dimulai dari lambung yang sehat ya Pak Iya. ya, dengan konsumsi Aga Gold Cereal ditambah dengan Algati untuk bisa menjaga imunitas kita selama lebaran nanti agar tidak mudah Imunitas, sistem metabolis, semuanya komplit. komplit ya Pak. Jadi Ya? kalau kita bicara imunitas, Anda harus bisa dulu memahami, memastikan sel Anda bisa makan. Iya. Makmur dulu. Makmur Oke. dulu. Untuk memahami makmur, maka paham apa yang dimau sel. Iya. Ya kan? Setelah Anda paham apa yang dimau sel, makanan ini harus diapain di tubuh Anda. Iya. Nah, itu, Anda pasti ketemu nanti lambung itulah yang pertama kali akan berfungsi. Oke. Makanya Jadi Nabi Muhammad basicnya- menyatakan segala penyakit dari pencernaan buruk. Oke. Ya, baik. Itu tadi jawabannya untuk Pak Soeharto. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Afif. Ini gimana pandangan Pak Iwan tentang herd immunity, Pak? Nah, herd immunity yang saya baca sekilas ya, saya belum baca itu kan tubuh itu diminta untuk bikin imun sendiri kan? Iya. Ya, intinya begitu. Bikin kekebalan. Ya itu memang seharusnya begitu dibanding divaksin. Oke. Iya, tapi untuk dapat itu, sekali lagi, untuk dapat herd immunity, Anda harus memahami sistem tubuh kita. Jangan bicara tentang herd immunity jika lambung Anda netral. Jangan bicara herd immunity jika Anda belum bisa menjawab trigliserid. Jangan bicara herd immunity jika Anda belum menyelesaikan hipertensi. Jadi malah Hipertensi itu kalau 60 sekian juta, saya baca Iya. kemarin itu. Warga negara 62 kita. juta. Berarti ada 60 sekian juta orang yang lemah sistemnya. Oke. Itu. Jadi kalau malah divaksin atau kena ini tadi bisa malah belum tentu Belum imunnya tentu bisa kuat, kuat ya belum Pak. tentu kuat. Nah, herd immunity itu memang seharusnya begitu. Jadi kita itu jangan bingung masalah vaksin. Jika Anda memahami sistem tubuh dan Anda mau melaksanakan apa yang sudah Allah sematkan di tubuh Anda. Tapi jika Anda langgar, Anda akan tergantung pada vaksin. Oke. Dan itu tidak baik. Contoh ya, saya bicara tentang ayam. Amati aja ayam itu. Setiap bulan Agustus, September, nanti ada flu burung. Oke.
ada macam-macam itu, ada gumboro, ayam itu banyak sekali problemnya. Padahal vaksinnya banyak itu. Vaksin terus. Kalau di ayam itu kan divaksin pada waktu bertingkat usia 0 hari, usia 5-10 hari mungkin saya agak lupa itu tentang ayam. Tujuannya vaksin di ayam itu bukan untuk menyelamatkan ayam ini, tapi dalam konteks lebih ke arah kerugian. Oke. Jadi ayam sudah lemah itu dikasih vaksin akan mati. Jadi gini, saya punya 1000 ekor ayam, ya, usia panen 30 hari. Oke. 1 ekor ayam butuh 1,5 kilo. Ya. Berarti kalau 1000 kali 1,5 kilo berarti 1,5 ton ya. 1,5 ton. Kalau ayam saya itu mati usia 30 hari sebelum panen, saya rugi 1,5 ton makan. Iya. Betul kan? Iya. Kalau ayam saya dari awal saya vaksin, yang lemah ini langsung mati, hanya berapa gram yang per ekor yang makan saya. Oke. Itu pada ayam begitu. Lah manusia masa mau disamakan kayak ayam, yang mati biar mati sekalian, gitu kan? Oke. Coba kita lihat terminologi vaksin. Saya tidak membuat hal yang baru, enggak. Saya minta Anda berpikir kok. Oke. Coba vaksin itu sekarang masih dibuat dan butuh waktu. Apalagi ini karena katanya COVID itu RNA virus. RNA virus itu mudah berubah RNA-nya. Lagi mana bikin vaksin? Susah ya Pak ya. Berubah Karena terus pasti dia akan itu kan. berubah. Yang bisa mengenali itu tubuh kita sendiri dengan catatan Tidak. sistem tubuh kita itu berjalan dengan baik. Oke. Gitu loh. Ya. Apa tandanya? Semua sel bisa makan, baik makan minyak atau makan glukosa. Itu. Kalau Anda gagal mencerna minyak, maka dia akan menjadi masalah bagi sekian banyak yang lain. Akan timbul banyak masalah. Ya. Jadi memang sebenarnya bagus ya Pak ya. Tapi memang berbeda ya Pak antara vaksin ini dengan herd immunity. Kalau herd immunity ini apakah memang secara alamiah akan terbentuk dari tubuh kita? Iya. Bukan dipaksa untuk ada. Jadi vaksin itu kan bibit penyakit dilemahkan. Diminta tubuh kita itu diajak latihan tempur lah gitu loh. Iya. Latihan tempur kenali si virus lemah ini, virus ini, ini gitu kan. Nah, diharapkan dengan mengenali itu maka ada antibodi di memori tubuh kita itu tuh virus betulan, maka dia akan bisa segera respon. Nah, tapi masalahnya kan itu penyakit dilemahkan. Artinya itu menenangkan pengkhianat di sini. Nah, sekarang coba tanya ke para peternak ayam, paling gampang lah sudah. Peternak ayam sudah. Ya. Jadi gini, coba saya tulis. Jadi bentar, saya tak nambah slide dulu. Kalau ini kandang ya, kandang 1, ini kandang 2, sejajar ini, sejajar ya. Ini jaraknya taruh 1 kilometer. Mereka ini kalau check in, masukin bibit ayam itu barengan itu. Oke. Kalau dia nggak barengan, tolah ini masuk tanggal 1 Mei. Dia masuk tanggal 15. Ini kan sudah pada waktu yang kandang 2 ini masukin ayam, check in, ini sudah hampir full vaksinnya. Artinya di setiap tubuh ayam itu ada bibit penyakit sesuai vaksin tuh. Kena angin ke sini, ya mati sih ayam yang kedua. Satu kandang. Oh, gitu. Artinya begitu Anda divaksin ya kita tuh sebenarnya carrier juga. Pada ayam deh ya. Iya. Karena saya bukan dokter ya, saya bicara ayam. Ayam kan saya bisa beda-beda ayam. Ya, gitu kan. Apa gampang ayam sama manusia ya sama-sama hidup sistem. Vaksinnya sama cara vaksinnya. Oke. Gitu ya. Coba ini saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir saya lagi. Berpikir. Kan kita boleh berpikir. Boleh. Ya kan? Kita kasih otak dan akal untuk berpikir. Oke. Berarti memang tetap utamanya tubuh kita harus sehat, metabolismenya harus berjalan dengan sesuai. Jangan dibalik. Harusnya, nggak boleh. Mau sehat itu syaratnya apa? Metabolisme harus baik. Jangan dibalik. Oke. Kalau dibalik salah nanti ketemu blunder semua di luar sana, blunder semua. Ini diabetes itu karena apa? Esensi insulin, sindroma X, bingung kayak ayam sama telur duluan mana. Iya. Nah, di sini kita pelajari. Gitu kan. Oke. Ini ada lagi satu pertanyaan.
dari Pak Soeharto lagi. Untuk keluhan telinga berdenging, apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Wah, kalau keluhan begini ya, berarti ada gangguan pertama dari aliran udara bisa, Oke. ya, berdenging. Ada masalah tensi juga bisa. Banyak hal, kalau itu simptom, banyak hal. Oke. Nah, supaya bisa mengerucut, nah kita butuh apa namanya, diagnosa, ya, diagnosa dulu. Paling enggak tensinya berapa, gitu kan. Riwayatnya saat ini, datanya bagaimana? Paling enggak ada data darah. Nah dari sini kita baru bisa menganalisa, oh bapak kemungkinan ini masalahnya, itu. Atau ada gangguan saraf di situ. Saraf pun gangguannya banyak sebab nanti, itu kan. Saraf kan sistem perintah itu nanti, sistem perintah dari hormon dan sebagainya. Nah, kita cek apakah itu hormonnya bermasalah atau memang komunikasi sarafnya bermasalah. Nah itu. Nah kalau kita mencari tahu itu Pak, itu butuh diagnosa. Butuh diagnosa. Jadi harus ada data yang konkret yang ya, Pak? sambil Bapak cari diagnosanya, cari data-datanya, periksa ke dokter bisa, Bapak terapkan aja konsep kanus. Oke. Gitu dulu. Insya Allah ya semoga cepat beres itu. Iya. Dengan mengembalikan tubuh tadi. Oke. Siap. Kan datanya minim, hanya ternyata berdenging kan. Iya. Ada data darahnya berapa, triglyceridnya berapa, kolesterolnya, detak jantungnya berapa, itu harus runtut. Nah, Oke. gitu. Nah, terakhir nih Nanti Pak. bisa dengan di grup Telegram bisa. Oke. Bisa tanya ke tim medis kita kan ada. Oke, berarti bisa menghubungi kalau Ya. belum pernah bisa chat CS mungkin Pak ya. Nah, Nanti kalau kita belum akan- gabung di Pendekar ya CS ya. Oke, mungkin nanti bisa kalau di upload videonya ditaruh di description gitu aja Pak ya. Ya. Kita ini kan dikasih sistem pertahanan tubuh. Oke. Kemudian ada banyak sekali di sini tuh di udara kita ini banyak sekali kuman sebenarnya. Sudah ada kan kuman juga ciptaan Tuhan juga. Iya. Cuman dengan konsentrasi yang mungkin tidak besar, sehingga sistem kita bisa mengenali, bisa bertahan. Tapi kalau kita dihadapkan dikeroyok oleh miliaran virus, pertanyaan saya apakah kita mampu? Itu kan? Iya. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakuin apabila kita tahu saudara kita ada yang sedang diabetes, hipertensi, stroke, ya kita jaga jarak dan yang paling penting coba siarkan konsep kanus ini. Oke. Itu yang poin penjagaan lo ya, screening ya, karena kumpul-kumpul tadi. Iya. Yang kedua, ya ibu harus segera diperbaiki. Kalau tubuh ibu sekarang kebetulan sedang sakit, diabetes, hipertensi, ya minimal itulah ya. Kalau udah langsung demam kan udah langsung suspek itu nanti. Iya. Ya kan? Saya bilang ibu belum kena ya, tapi ibu sedang ada penyakit itu dan ibu sedang rekonstruksi itu. Saya sampaikan bahwa tubuh ibu itu lemah. Oke, imunitasnya ya Pak. Ya, lemah. Jadi ibu harus betul-betul menjaga jarak. Jangan sampai Ya, menularkan malah siapa jangan tahu. sampai ketularan. Oh, oke. Kan ya, ketularan. Belum tentu jadi suspek Pak ya. Iya, karena lemah itu kan. Iya. Berarti kita harus menjaga betul jangan sampai kita tertular gitu kan. Karena kita lemah. Kan lebih baik saya tahu, oh, saya ini lemah. Berarti saya butuh waktu untuk recovery Oke. sebelum saya bertarung kan Iya, begitu. iya. Someday ibu harus bertarung. Ingat, someday ibu harus bertarung. Karena apa? Virus ini nggak akan hilang. Kalau ada, misalnya ada virus itu ya, Iya. nggak akan hilang. Sampai sekarang DB apakah hilang? Iya. Enggak kan? Tidak. Mudah-mudahan Masih apakah banyak. hilang? Apalagi sekarang virus apa? Flu. Flu. Apakah hilang? Enggak. Enggak sampai sekarang. Udah berapa ratus tahun gitu. Iya. Demikian juga dengan COVID ini kalau emang ada, betulan ada betul ya, Benar-benar alami. benar-benar alami dan coronavirus ada corona ya kan? Ada itu dari kelelawar kan ada. Yang isu COVID ini kalau dan jika emang ada dan memang ada misalkan nanti dibuktikan dengan oh ini ada, kalau betul ada Bapak Ibu itu virus nggak akan hilang. Tidak akan hilang. Kita akan ketemu dia. Kapanpun itu waktunya. Iya. Dan pastikan saat kita ketemu dia, kita dalam kondisi yang kuat. Oke. Sehingga kita begitu kita ketemu dia, langsung berantem ya, sistem ini. Berantem. Dan kita menang. Maka tubuh sudah punya rekor. Rekor. Oh, si COVID ini bentuknya begini,
Oke. Senjatanya ini bisa gua bunuh dengan imunoglobulin ini. Oke. Sudah direkod. Begitu ketemu sikat. Jadi Itu sudah tidak khawatir lagi nggak Pak khawatir. ya. Berarti memang tipsnya harus sehatkan dulu badannya. Ya, pertama adalah kita kenali yang ketemu kita minimal oh ini diabetes ini. Oke, jaga cara. Yang kedua kenali diri juga. Kenali diri sendiri. Ya. Kalau orang sudah demam kan jelas sudah berarti ini bawa penyakit kan gitu kan. Ya, berarti tahu sudah. Yang penting kita tahu adalah yang orang itu belum ada gejala, gitu kan. Kan katanya banyak tuh gejala. Iya. Ya berarti kita kenali siapa yang lemah itu. Siapa orang siapa yang lemah itu. dan menjadi sasaran empuk dari virus. Iya, untuk beranak pinak. Oke. Ya, itu aja sih. Ya. Jadi begini Pak Ibu. Tubuh itu momen Lebaran itu adalah momen yang indah ya buat kita. Itu adalah momen kemenangan buat kita. Terutama bagi mereka yang selama bulan Ramadan itu sudah berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan segala keberkahan selama bulan Ramadan tadi. Dan saatnya kita menuju hari bersukacita. Iya. Ya, bersukacita. Budaya kita di negeri kita kan Lebaran itu sangat ramai. Sangat ramai, kita berkumpul keluar. Supaya kita tidak mengulang kejadian negatif pada tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya di mana pada momen Lebaran itu H+1, +2, +3 rumah sakit penuh. Kalau bisa kan kita tidak sampai ke rumah sakit gara-gara penyakit itu lagi. Iya. Dan apalagi apabila Bapak ke rumah sakit gara-gara diabetes, hipertensi, sejenisnya itu adalah tubuh Bapak Ibu itu lemah sebetulnya. Jangan rumah sakit itu banyak sekali kuman saat ini, ya kan? Iya. Nah, harapan saya dengan waktu-waktu tersisa itu segeralah perbaiki tubuh kita. Mengertilah, belajarlah, pahamilah, dan berpikirlah untuk mengerti bagaimana algoritma atau skema atau sunatullah pada tubuh ini. Ya. Sehingga kita bisa memperbaiki diri. Sehingga kita begitu kita memperbaiki diri itu, kita akan mendapatkan kesehatan yang maksimal, sehingga kita bisa sehat waktu Lebaran dan seterusnya nanti. Ya. Jadi poin kesehatan manusia itu harus dimulai dari kita mengerti apa yang dimau sel. Kemudian sel itu butuhnya cuma satu sebetulnya. Dia bisa generate energi. Dari mana dia? Dari makanan yang masuk ke mulut kita. Dan ini butuh proses yang agak panjang. Butuh pemahaman yang panjang. Setiap sistem dalam tubuh kita itu setiap warning, indikator tensi tinggi, gula darah tinggi itu adalah suatu indikator. Maka Anda harus bisa menyikapinya itu dengan bijak. Kembali lagi pahami tubuh ini dalam melakukan tindakan responnya. Ya. Saya kira itu. Jadi dengan memahami tubuh ini, maka insya Allah kita akan sehat. Akan sehat dan kita bisa beribadah dan kita bisa menjalankan sesuatu apa yang diperintahkan kepada kita dalam kehidupan ini sampai waktu yang ditentukan. Gitu kan ya. Jadi dengan memahami tubuh ini, insya Allah kita bisa menjadi orang yang makin bersyukur, makin mengenal Sang Pencipta kita. Karena di sini letak keagungan dari Sang Pencipta pada tubuh kita dan alam semesta ini. Ya. Dan tak lupa pada momen ini kami keluarga besar dari Pendidikan Nusantara, manajemen PT ARN ya, Towo Karnus, kami mengucapkan selamat menyambut hari raya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal
kebaikan kita, amal ibadah kita. Dan tak lupa kami juga mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, tutur kata saya utama yang seringkali saya yang kurang berkenan ya pada Bapak Ibu dan para teman-teman yang melihat acara ini. Kami dari manajemen dari segenap tim keluarga besar Pendekar Nusantara mohon maaf sebesar-besarnya.